asli. Aku mau kasih challenge kepada teman-teman Kristen yang nonton. Akan kasih 10 juta. Aku kasih 10 juta bisa menemukan salinan asli kitab kalian. Cara Bani Israel sebagai bangsa terpilih itu ada dua konotasi, benar gak? Dua konotasi, terpilih jadi orang baik, terpilih jadi orang buruk, kan gitu. Nah, Al-Quran menceritakan mereka itu terpilih jadi orang buruk, makanya Rasul banyak dikirimkan dan diutuskan ke sana. Di bangsa Arab, kolidianisme yang ternyata apa yang dikatakan Al-Quran betul, teman-teman. Bahwa sekte itu menyembah Nabi Isa dan juga ibunya. Nah, itulah yang dibantah oleh Al-Quran. Sekarang ketika kita berbicara tentang surat warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Almantiki Reaction dengan bintang tamu yang kita hadirkan, seorang apologet muda, yaitu Bro Goldian. Silakan Bro Goldian. Oke, bismillah. Assalamualaikum. Storytelling tentang Bro Goldian. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan kita Allah, jumpa lagi nih dengan hamba Goldian bersama Ustadz Daman Almantiki. Semoga Allah Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya, memberkati dan merahmati kita semua. Kita berdua mau podcast, teman-teman ya. Ada tema menarik yang diusung oleh Bang Daman. Ngeri-ngeri sedap ini temanya. Iya, karena selama ini lu bayangin ya. Selama ini tuh Islam yang modelan apa? Kita nggak boleh bilang sok jago, seakan-akan kita jago banget. Enggak lah, jago kita, capek kita belajar. Iya. Mencoba membahas Islam ya dengan ketidaktahuan mereka. Contoh ya, Kumailah Hakimah ya kemarin membahas tentang seakan-akan menampilkan visual kepada orang yang menonton seakan-akan Islam ini tidak punya jawaban, kan? Inilah waktunya kita yang banyak belajar ini memberitahu kepada penonton bahwa Islam punya jawaban, bukan nggak punya. Kalau yang kalian nonton itu modelan mereka, ya nggak akan pernah punya jawaban. Oke. Kita akan berbicara hari ini, teman-teman, masalah di apa? Islamic dilema. Oke, silakan Bro Goldian diterangkan Islamic dan dilema. Apa itu Islamic? Apa itu dilema? Cocok nggak kata-kata dilema itu bersandar di atas Islam? Di mana Islam mengatakan mubayyinan linnas, akan memberikan penerangan yang luas, ya, penerangan apapun yang gelap, ya, terhadap yang tidak jelas dalam Islam. Oke, bagaimana tanggapan daripada Bro Goldian? Silakan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, tes mic dulu. Gini. Kenapa? Ke bawah nggak apa-apa. Oh, ke bawah. Oke. Teman-teman, tema yang diusung menarik, Islamic dilema. Kalau kita berbicara tentang Islam, Islam itu suatu tatanan yang telah disempurnakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana dalam surat Al-Maidah ayat 3 secara jelas Al-Quran menerangkan al-yawma amaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Bahwa Islam telah sempurna dan telah diridhoi. Diridhoi sebagai apa? Sebagai tatanan hidup. Dalam surat Al-Baqarah dijelaskan bahwa Islam itu hudal lil muttaqin, petunjuk, yakni yang menata hidup kita. Lantas kalau kita berbicara tentang dilema, dua diksi yang digabung menjadi satu diksi, yakni Islamic dilema. Dilema itu seperti kita dihadapkan di suatu pilihan, teman-teman. Ketika Islam datang, apakah kita berada dalam sikap dilematis? Bagaimana itu? Apakah Islam ini salah satu yang benar atau ada kebenaran yang lain? Atau justru Islam ini merupakan kebenaran tanpa adanya kebenaran yang lain di luar Islam? Nah, itu dilema di dalam Islam. Selanjutnya kita akan mengupas apakah benar ada dilematik dalam Islam yang disebut tadi oleh Ustadz Daman, Islam dilematik. Kira-kira gitu. Oke, biasanya teman-teman sekalian ya, dilematik itu muncul ketika membahas Islam itu kan membahas Yahudi dan ini ya, dan Nasrani dalamnya. Kan ada banyak klaim Islam yang kalau kita ketahui kayaknya Islam nggak mampu membuktikan. Misalnya Islam mengatakan Injil dan Taurat udah diubah-ubah. Lah, mana yang aslinya? Kan gitu ya, mereka selalu bertanya itu ya, mana yang aslinya? Ini belum jawaban ya. Bisa kita jelasin. Islamic dilema bahwa dikatakan Islam harus percaya tuh ke kitab terdahulu, Injil dan Taurat. Tapi kalau kita percaya Injil yang mereka klaim Injil kan Bible mereka. Nah,
Kalau kita percaya Injil dan yang diklaim adalah Bible mereka, berarti kita harus nyembah Yesus dong. Ya nggak sih? Berarti kita harus nyembah Yesus saat itu. Kenapa? Karena Islam katakan, Islam itu membenarkan kita terdahulu. Nah, ini poin yang harus kita bahas hari ini. Oke, teman-teman sekalian, saya sebagai host, kenalkan saya Ahmad Amanuri, Esos ya guys ya, menekuni di pesantren yang ya lumayan lama, 18 tahun. Masalah internal terdalam daripada agama Islam, sehingga saya tahu bahwa Islam ini tidak punya yang namanya dilema. Ini sekarang Goldian, silakan Goldian, ekspertitisnya di bagian apa? Oke, teman-teman, aku Goldian. Kalau dibilang expert di bidang apa, aku nggak mau klaim diriku expert, tapi aku cukup detail mempelajari studi agama-agama yang berhubungan dan tentang usuluddin dan tentu komparasi agama-agama. Aku belajar di bidang itu sejak aku SMA sampai sekarang dewasa, kira-kira gitu. Tapi ini waktunya membalas nggak sih? Arti membalas gini, kan klaim selama ini Islam dilema. Bagaimana kalau kita bahas yang gak seru, Christianity dilema? Nah, itu nanti aja lah. Seru ya, Iya, Christianity boleh. dilema. Karena apa? Ya, dibalik kita yang dituduh, nuduh balik bisa dong. Bisa. Ya kan? Kita lihat bagaimana kemudian mereka akan menjawab Christianity dilema ini. Setuju ya? Oke, teman-teman sekalian, saya selaku host, kita akan mulai dengan beberapa pertanyaan kita. Goldian, bagaimana sih tanggapan Anda? Pertama, pertanyaan yang harus kita suguhkan, apakah Islam itu menurut Anda punya dilema? Silakan, Bro Goldian. Oke, yang pertama, ketika Islam diturunkan, itu tidak diturunkan ke Nabi Muhammad secara baru. Tapi Nabi Muhammad datang itu menyempurnakan sebagai pembaharu bahwa Islam sebelumnya itu sudah turun, yakni membawakan pesan yang sama. Pesan inti dari segala pesan yang termaktub di dalam Al-Quran, yakni mengesahkan Allah dan beribadah kepada Allah. Itu pesan inti. Jadi sejak manusia pertama Nabi Adam alaihissalam yang diutus menjadi khalifah di muka bumi ini, sampai sang khataman Nabi Nabi Muhammad, itu pesan Islam yang dibawa. Nah, ketika ditanya apakah ada dilematis dalam Islam, tentu tidak. Allah sudah membatasi. Contoh dalam surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya tatanan, satu-satunya agama, satu-satunya ajaran yang diterima di sisi Allah itu adalah Islam. Contoh di ayat yang lain. Walayu kebalu bahwa Islam ini datang membenarkan. Membenarkan apa? Tadi seperti yang dikatakan Bang Daman, musaddiq kitab-kitab sebelumnya. Jadi ketika kitab sebelumnya itu dibenarkan, bukan berarti kitab yang ada, yang sekarang diklaim sebagai Taurah dan Injil, itu benar. Tapi membenarkan bahwa kitab itu telah datang. Contoh dalam surat Al-Imran. Nahnu nazzalna 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Bahwa Al-Quran yang juga disebut sebagai Alkitab membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yakni Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel ini diberikan kitab Taurat untuk mengajarkan di masa itu. Nabi Isa alaihissalam membawa kitab Injil dan mengajarkan itu di Bani Israel. Tapi satu poinnya Bang Daman, Allah tidak pernah bilang nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidun kepada 2 atau 3 kitab sebelum Al-Quran. Jadi ketika sekarang ada penyelewengan, apakah itu merupakan Taurat dan Injil? Oh tidak. Islam berada di poin itu. Tapi poinnya Islam telah dibenarkan dan telah diturunkan kitab Taurat dan Injil. Tidak ada dilema. Tapi Bro Goldian, tahu gak? Kemarin aku ngereaksi satu pendeta ya. Namanya Murtadin sih. Pendeta Murtadin namanya Pendeta Muhammad Rusli. Nah, Pendeta Muhammad Rusli itu gini. Pendeta Muhammad Rusli itu bilang, saya itu mendapat hidayah masuk Kristen, anjay mabar. Katanya gitu. Dia dapat hidayah masuk Kristen karena Al-Quran. Yang dia baca itu Al-Maidah 46. Oke. Karena bagi dia gini. Di Al-Maidah 46 mengatakan Injil itu mempunyai petunjuk dan cahaya. Nur, sehingga, disebut nur. ya kan? Sehingga dia penasaran itu Bro Goldian. Ya akhirnya buka Injil. Berarti kan menunjukkan dia mengklaim bahwa Bible yang dipegang itu adalah Injil. Ya kan? Sama seperti gini. Kucing kita katakan buaya, ya terserah kita. Tapi bisa nggak kita membuktikan kalau itu kucing? Kan gitu ceritanya ya. Akhirnya
dia mengambil satu kesimpulan, Bro Goldian. Apa yang dia ambil satu kesimpulan? Bahwa tidak ada hal yang paling akurat menjelaskan anak Maria selain Bible. Kan kurang aja. Oke, coba bagaimana tanggapan daripada Bro Goldian tentang kejadian tersebut daripada fenomenal murtadin, katanya di Injil ada petunjuk dan cahaya gitu. Oke, jadi singkatnya ada tadi memberikan klaim bahwa dalam surat Pendeta lagi, pendeta Al-Maidah, loh. pendeta dia. dalam surat Al-Maidah ayat 46 kita disuruh mengikuti Injil karena ada petunjuk. Kita eksposisi dulu Al-Maidah ayat 46, dikatakan wa qaffayna ala asarihim bi Isa ibnu Maryam musaddiqo lima baina yaday minat Taurah, bahwa kami meneruskan jejak mereka yakni para nabi Bani Israel dengan mengutus Isa putra Maryam yang membenarkan apa yang turun sebelumnya, yakni Taurat. Nah, ayat selanjutnya menarik. Ini yang jadi poin, dia murtad. Wa atainahul injila fihi huda wan nur. Kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Wa musaddiqo lima baina yaday minat Taurah, yang membenarkan kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat. Jadi dijelaskan oleh Allah Ta'ala, Injil membenarkan kitab sebelumnya. Wa hudau wa mau'idolal lil muttaqin, dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah orang Islam sepakat ayat ini bahwa Injil itu menjadi cahaya? Bahwa Injil itu membenarkan Taurat? Bahwa Injil itu benar? Oh iya. Tapi dalam konteks seperti apa ketika ayat itu dibicarakan? Jadi perlu dipahami teman-teman, ayat-ayat yang termaktub di dalam Al-Quran ketika membicarakan peristiwa lampau itu sifatnya periodik. Ketika dibicarakan bahwa Injil itu telah membenarkan dan Injil sebagai cahaya, itu periodik saat Nabi Isa diutus dan belum ada nabi selanjutnya. Ya. Jadi setelah Nabi Muhammad datang, apakah Injil dipakai? Oh enggak. Bahwa ketika Nabi Muhammad datang, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, Nabi Muhammad untuk seluruh manusia. Bahkan kalau kita mau tafsir Quran bil Quran, Nabi Isa juga menubuatkan Nabi Muhammad akan datang seorang nabi, dia adalah Ahmad. Bismu Ahmad. Iya. Ya. Jadi ketika kita bilang mengikuti Al-Maidah ayat 46, yuk kita ikuti sepenuhnya apa yang diinginkan Nabi Isa. Bukan malah kalian klaim bahwa Bible sekarang, maaf, yang dipegang umat Kristiani adalah Injil yang disebutkan dalam Al-Quran. Seluruh ulama tidak pernah menyebut bahwa Bible yang dipegang oleh umat Kristiani itu adalah Injil yang dimaksud di dalam Al-Quran. Karena apa? Injil yang telah diturunkan oleh Allah, Allah tidak pernah bersaksi akan menjaganya. Tapi benar untuk periode saat itu saja. Jadi ketika 2025 ada orang datang membicarakan tentang Injil, oh Injil itu Alkitab. Tunggu dulu. Kok bisa you bilang seperti itu? Bukankah Alkitabmu itu terdapat dua bagian? Yang satu perjanjian lama, yang kalian sadur dari kitabnya teman-teman Yahudi, berupa Torah, kitab para nabi, Nevi'im, dan tulisan-tulisan Ketuvim. Lalu selanjutnya terdapat perjanjian baru yang terdiri dari Evangelion, bahasa mereka. Evangelion. Iya. Ya, terus? Bukan berarti itu ketika kita transliterasi ke bahasa Arab adalah Injil, karena beda artinya. Dan surat-surat yang ditulis oleh para rasul menurut kalian, misal Paulus, misal Yakobus, Petrus, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan Injil menurut perspektif Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Nabi Isa, dan Nabi Isa mendistribusikan kepada Bani Israel. Jadi sekali lagi, Bible itu bukan Injil menurut Al-Quran. Kira-kira gitu, Tat. Berarti Bible bukan Injil. Disinilah dilemanya kan? Saya ini objektif ya. Nah, objektifnya itu dilemanya gini. Akhi Goldian. Dilemanya kan Al-Quran datang belakangan. Nah, itu gimana penjelasannya? Berarti kan standar yang harus kita bangun dari pola pikirnya, setiap yang datang belakangan berarti salah. Bisa nggak kita masukkan sistem pikirnya gitu? Ibaratnya kebenaran yang datang terakhir pasti tidak bisa dikatakan benar. Menurut Bro Goldian, bisa nggak kata-kata itu dimantapkan? Gimana? Oke, sekarang aku balik. Apakah Yesus datang lebih awal sebelum Nabi Musa?
Tidak. Kan enggak. Yesus datang saat zaman Herodes yang diklaim datang abad pertama. Yakni dia datang setelah periode Nabi Musa, Nabi Yosua. Nah, kalau pakai standar mereka, yang datang belakangan itu pasti salah. Yesus harusnya salah. Kenapa dia nggak datang lebih awal? Bener. Kan gitu ya. Kenapa dia nggak datang semenjak Nabi Adam ya gitu ya? Iya. Biar nggak ada dilema, kan gitu ya. Tapi kalau seandainya memang menstandarkan bahwa yang namanya datang terakhir pasti salah, harusnya mereka iman Yahudi dong. Dalam Talmud Yahudi, Yesus bagaimana? Yang Anda tahu di dalam Talmud, Midras, apa fatwa-fatwa Yahudi yang Anda ketahui? Misalnya kayak penyaliban kan bagi mereka rajam. Ataupun Yesus sendiri dalam Talmud dipandang sebagai apa dan ibunya dipandang sebagai apa? Sepertinya Bro Goldian tahu. Bagaimana? Coba. Oke, kalau kita berbicara konteks Talmud, teman-teman harus pahami dulu, Talmud itu catatan-catatan suci yang dimiliki oleh orang Yahudi. Nah, ketika kita berbicara tentang sosok Yesus, maaf, dalam kitab Gitin, kalau nggak salah 55a, Yesus itu menurut klaim orang Yahudi. Gitin itu kitab apa? Sorry. Gitin itu ada di dalam Talmud. Jadi penjelasan dulu. Talmud itu menjelaskan apa itu kira-kira? Jadi Talmud itu himpunan kitab-kitab oral yang kemudian dicatat oleh orang Yahudi. Kalau di Islam itu seperti hadisnya orang Yahudi. Kira-kira gitu. Tadi kan masalah oral ya. Oral itu berarti bercerita tentang mulut ke mulut. Iya. Oh, yang kemudian dicatatkan. Betul. Kalau di kita fatwa, fatwanya para ulam yang kemudian muridnya mencatat. Betul. Di Taurat juga ada seperti itu. Mereka juga punya ulama yang mereka sebut sebagai rabi, mereka sebut sebagai rahib. Nah, ungkapan tentang fatwa itu dibukukan, dicatat. Nah, itu yang disebut sebagai Talmud. Salah satu di dalam Talmud ada yang namanya kitab Gitin, 55a kalau saya nggak salah. Ya, 55a saya tahu. Dan menceritakan bahwa Nabi Isa alaihissalam atau yang mereka bilang sebagai Yesus itu dibakar di neraka dengan tinja yang sangat panas. Nah, kita umat Islam berada di posisi mana? Oh, mereka salah ketika mereka menuduh Nabiullah Isa alaihissalam itu tempatnya di neraka. Padahal enggak. Nabi Isa salah satu Rasul Allah yang dipilih untuk mendistribusikan tentang pesan Allah kepada Bani Israel itu maksum, terjaga dari dosa, dan sampai sekarang dia itu diangkat dan nanti akan dimatikan seperti Bang Daman debat sama Akimoto. Ada dua Kristen yang ngeyel, oh Mutawafika itu diwafatkan. Betul, tapi wafatnya nanti future kalau dalam bahasa Inggris, di masa yang akan datang. Bukan saat itu juga, bukan saat present, saat itu juga Nabi Isa diwafatkan. Gitu ya. Iya, karena penjelasan itu Bro Goldian di Mutawafika kan dia bawa Ibnu Abbas, Ibnu Hisya. Betul. Memang artinya mewafatkan, tapi kan ada ujungnya. Syarat dia mati kan gini, dia mati, diangkat. Syarat ketiga mereka nggak lihat nih. Syarat ketiganya apa? Disucikan dari orang kafir. Masalahnya sampai sekarang udah disucikan belum? Kalau sekarang kita lihat masih banyak manusia menyembah sosok manusia, karena yakni Nabi Isa. Belum. Isi Al-Quran itu mengatakan apa? Laqad kafaral ladzina qalu huwallah Isa putra Maryam. Apa dikatakan? Sungguh telah kafir. Berarti yang mau dibersihkan apa? Kekafiran mereka. Masalahnya udah bersih belum? Berarti udah wafat belum? Belum dong, karena 3 syarat. 3 syarat yang wajib berlaku. Wafat, diangkat, dan suci. Masalahnya sampai sekarang belum suci. Untuk menunjukkan apa? Bahwa tentang wafat itu belum terjadi. Tapi ada hal yang menarik dari penjelasan Bro Goldian tadi. Ketika Bro Goldian bilang masalah orang Yahudi ini, dia menuliskan bahwa Nabi Isa kita sekeji itu ya. Nabi Isa kita bahwa dia dibakar di neraka. Saya juga pernah mendapati dalam Sanhedrin. Dalam Sanhedrin membahas masalah mereka mengatakan Yesus itu penyembah berhala. Betul. Bahkan pelaku cabul. Dan juga ibunya. Ibunya juga difitnah sebagai perempuan penzina, benar gak? Betul. Nah, itu sejauh apa yang Anda tahu tentang pindah-pindahan tersebut? Yang pertama gini, posisi Islam tentang Sayyidah Maryam alaihissalam salam, bahwa Allah itu menjaga Maryam dengan cara berpuasa, bukan berpuasa dari jam 3 ke maghrib, tapi berpuasa dari ngomong. As-saum. Iya. Dikit-dikit. As-saum. Jelasin Tadaman apa itu saum? As-saum. Jadi yang termaktub dalam surat orang-orang yang mulia itu gini guys, orang-orang yang mulia yang kita bilang udah dipilih Tuhan.
itu ada yang namanya 2 adat. Ya, as-siyam dan saum berbeda. Contoh Rasulullah ya, Bro Goldian. Itu Rasulullah, beliau itu punya syariat kepada beliau yang tidak punya syariat kepada kita. Apa? As-saum. Artinya apa? Tidak berbicara apabila tidak ada dalil satupun yang diturunkan. Tidak ada penjelasan hadis, tidak ada penjelasan Al-Quran, tidak ada orang yang bertanya terhadap Islam. Maka syariat kepada Rasulullah itu as-saum. Tahu nggak potensinya apa, Bro Goldian? Apa? Karena apa? Omongan Rasul apapun itu akan jadi dalil. Betul. Jadi Rasul itu nggak bisa berbicara masalah Bayern Munchen, Lamine Yamal, bercerita tentang apa ya, korban bantuan dipajakin, nggak bisa itu. Nah, masalah itu nggak bisa karena apa? Itu semua akan dijadikan dalil. Nah, ada hal yang menarik, Bro Goldian. Coba kita buka ini biar. Ini ada satu adat para rasul. Ada satu adat para rasul yang kita harus tahu bersama. Pertanyaan saya kepada Bro Goldian, kenapa nggak Nabi Muhammad yang diutus ketika adatnya kitabnya Nabi Musa diubah-ubah, menunjukkan sepertinya adat para rasul itu, Bro Goldian, sama. Apa benar nggak, Bro Goldian? Kalau tidak ada penyelewengan dalam ajaran, Allah nggak akan utus rasul. Oh, betul. Betul kan? Berarti syarat diutus rasul menurut Bro Goldian gimana? Syarat diutus rasul ketika umat setelah ditinggal rasul itu pergi sudah mulai membangkang, sudah mulai terjadi penyelewengan atau bahkan mentahrij kitab-kitab yang sudah ada, artinya menambahkan. Maka rasul datang membenarkan lagi, oh ajarannya nggak seperti itu. Kenapa paling banyak diutus rasul kepada orang Yahudi? Dalam Al-Quran orang Yahudi disebut bangsa pilihan. Banyak yang berbicara dalam konotasi positif. Nah, padahal negatif kan? Padahal enggak. Kenapa Yahudi menjadi bangsa pilihan? Karena Yahudi ini paling bebal. Bahasa paling bebal. Benar. Di dalam kitab mereka disebut bangsa yang tegar tengkuk. Tos dulu kita. Bahkan dalam Yeremia 4 nomor 22 silakan buka, disebut sebagai umat yang bodoh dan tolol. Karena apa? Pembangkangannya yang luar biasa terhadap nabi-nabi yang diutus kepada orang Yahudi. Itu emang pembangkangannya gak ada obat. Jadi kesalahannya itu gini. Ya, hebatnya kalau bagi aku ya, otak Yahudi ini hebat. Dia bisa bikin doktrinal besar terhadap otak manusia. Dia kekang otak manusia untuk memandang mereka tinggi. Seakan akan mereka itu menjadi puncak kasta. Dalam Az-Zariyat apa kata Allah? Kujadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Dan yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah siapa, Bro Goldian? Orang yang bertakwa. Artinya Allah di sini tidak lagi mengatakan bahwa suku ini tinggi, ya kan? Itu dalam Islam kesetaraan. Mau lu kulit hitam, mau lu kulit putih, mau lu bangsa ini, mau lu Batak, mau ini, semuanya disetarakan oleh Allah. Misalnya saya tanya ke Bro Goldian. Bro Goldian, anak haram dan anak daripada hubungan yang sah. Apabila ketakwaan anak haram yang paling baik di sisi Allah, mana yang lebih dimuliakan Allah dalam Islam? Yang bertakwa. Yang anak haram tersebut ya. Sekalipun dia itu lahir daripada darah yang haram, akan tetapi karena ketakwaannya, Allah tidak memandang dia suku apa, dari darah apa, tapi Allah selalu menerima ya. Oke, itulah di Islam. Tapi hebatnya, Yahudi ini bisa membuat karisteng sekarang. Apa? Menekuni bahwa mereka bangsa mulia. Kayaknya gini. Kayaknya yang punya dilema bukan kita, mereka. Contoh, genosida is real yang dilakukan di Palestina. Itu kira-kira korbannya Islam semua nggak? Kira-kira, Bro Goldian? Silakan tanggapannya. Pertama gini, kalau kita berbicara tentang genosida yang terjadi di tanah Palestina, itu tentu nggak hanya Islam yang menjadi korban. Bahkan ada beberapa video yang muncul di beranda saya, itu orang Kristen juga yang memperjuangkan teman-teman kita yang ada di Palestina, wabil khusus yang ada di Gaza. Oh, ini kejahatan kemanusiaan. Jangan dibawa-bawa ke faktor agama saja. Ini yang dilakukan Netanyahu dan kawan-kawannya sudah keterlaluan. Maka kenapa gerakan di Amerika sangat masif untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Jadi ketika genosida itu terjadi, jangan sampai teman-teman Kristen buta karena yang melakukannya itu saudara tertua kalian membenarkan peristiwa itu. Ini kebatilan harus diperangi bersama, dan genosida itu musuh bersama. Karena apa? Tidak ada kejahatan di muka bumi ini
yang lebih keji daripada penumpahan darah manusia tanpa sebab. Jadi untuk memandang Palestina itu nggak bisa ya kita melihat dari kesukuan ya, tapi dari sisi kemanusiaan. Betul. Karena kan gini anehnya, nampak nggak dilemanya mereka? Gereja kuno mereka tertua itu, yang di Palestina, ingat nggak? Iya. Yang dibom, rusak. Dan anehnya, ya. Dan yang aneh itu apa? Coba, yang bela kelakuan Free Will itu Kristen Indonesia. Berarti Kristen luar nggak? Lihat Kristen di Amerika. Lihat orang-orang Harvard. Bahkan kemarin sama Donald Trump rektornya diganti karena berbicara tentang Palestina. Apa agama mereka? Teman saudara-saudara kita Kristen. Yang apa? Yang akalnya dipakai. Melihat dari sisi kemanusiaan. Iya. Yang menolak arti bangsa pilihan ya berarti ya. Betul. Karena di Al-Quran teman-teman sepakat kalau kalian tahu Al-Quran berbicara Bani Israel sebagai bangsa terpilih itu ada dua konotasi, benar gak? Dua konotasi, terpilih jadi orang baik, terpilih jadi orang buruk, kan gitu. Nah Al-Quran menceritakan mereka itu terpilih jadi orang buruk, makanya Rasul banyak dikirimkan dan diutuskan ke sana. Oke, kita lanjut kepada yang tadi Bro Goldian. Nah kepada yang tadi, di sini yang perlu kita mau bilang bahwa di sini ada siapa ini? Matiin aja. Bentar, gak apa-apa, nanti kita ini. Hostnya lagi chatting teman-teman. Oke, teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita cut-nya nanti di sini. Bentar, aku kasih kode dulu, Gol. Kasih kode, Gol. Oke. Cut. Oke, cut. Oke, teman-teman. Coba diperhatikan. Ini Huda wa Nura, tahu nggak? Penjelasannya dari kami para santri. Tahu nggak? Di sini Al-Quran seperti biasa apabila adat daripada para rasul diubah, ya artinya ada penyelewengan. Ketika ada penyelewengan, apakah diutus Nabi Muhammad? Tidak, yang diutus Nabi Isa. Oke, setelah diutus Nabi Isa, kemudian membenarkan Taurat yang ada di mereka. Dikatakan apa? Injil di dalamnya itu ada petunjuk, betul, dan cahaya. Tahu nggak ayat ini berbicara apa? Apa? Segala klaim di Al-Quran itu petunjuknya ada di Injil. Segala klaim daripada Al-Quran itu menjadi cahaya dan cahaya itu bisa ada kalian temukan di Injil. Maksudnya gini, contoh ya, coba ayat yang paling populer tentang Yesus yang ada di Al-Quran di Al-Maryam 31. Kayaknya Bro Goldian sangat hafal. Qala ini, coba. Qala inni Abdullah ataniyal kitabi wa ja'alani nabiyya. Oke, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bisalati wa zakati madumtu hayya. Pertanyaan saya Bro Goldian. Di situ ada satu klaim teologis, ya, satu klaim teologis bahwa Isa ini cuma seorang rasul. Kata Al-Quran, ya, dan kata Al-Quran di kitab mereka itu petunjuk maksud daripada Al-Quran itu. Bro Goldian tahu kisah para rasul 3:13? Tahu. Tahu bunyinya? Tahu. Oke, silakan dibacakan kisah para rasul 3:13 itu gimana? Bahwa Yesus Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah memuliakan hambanya Yesus Kristus yang telah kamu tolak di hadapan Pilatus. Untuk menunjukkan apa? Apa yang dikatakan Al-Quran benar. Itu maksudnya Bro Goldian. Apa maksudnya? Bahwa kalau kalian ingin mencari segala klaim Islam ini ada di mana, coba kalian buka kitab kalian. Ketika kita buka, yang ada di kitab mereka terjadi. Karena gini, Bro Goldian sempat tahu nggak bahwa maksud arti diubah-ubah itu maksudnya apa? Gini, dalam kami para santri ya. Dalam kami para santri itu Bro Goldian menjelaskan arti diubah-ubah itu dengan maddah tulisan Arab mughayyarat, bukan ikhtilat. Nah, dalam bahasa Arab itu Goldian punya dua definisi. Ikhtilat artinya bercampur ataupun diubah-ubah. Mughayyarat itu bercampur ataupun diubah-ubah. Kan sama-sama makna, tapi dengan kata yang berbeda. Ternyata perlakuannya itu beda Bro Goldian. Ikhtilat itu bercampur yang dapat dibedakan. Misalnya di meja saya ini kan, di sini ada keyboard, ada mouse, ini bercampur. Tapi bisa nggak kita bedain mana mouse, mana ini? Bisa kan? Nah, kalau mughayyarat berubah yang tak bisa dibedakan lagi. Contoh seperti berubahnya air putih menjadi kopi setelah kita campurkan. Bisa nggak kita pisah lagi? Enggak ya? Enggak. Nah, Al-Quran menjelaskan bahwa sifat daripada kitab Injil dan Taurat itu berubah secara mughayyarat. Artinya apa? Tidak lagi bisa dipisahkan mana benar, mana yang salah. Sama seperti saya bilang, hidung saya diubah-ubah.
Menunjukkan apa? Yang aslinya tetap di sini. Maka Al-Quran mengatakan musaddikan. Arti musaddikan, banyak yang harus dibenarkan di kitab mereka. Ketika Islam mengklaim, contoh, Yahudi memfitnah para rasul. Coba kita lihat perjanjian lama. Apa yang Anda ketahui tentang nabi-nabi kita? Nabi Lut misalnya, Nabi Nuh misalnya, Nabi Daud misalnya, Nabi Salomo misalnya, ataupun Sulaiman. Apa fitnah-fitnah yang Anda ketahui? Nabi Ismail misalnya. Apa kira-kira yang Anda ketahui? Oke. Mereka. Yang pertama gini, posisiku kepada kitabullah Al-Quran itu mutlak benar. Ya. Mutlak benar seperti apa? Bahwa ini adalah kitab sebagai petunjuk seluruh manusia. Seringkali Allah berfirman, ya ayuhan nas, itu kepada manusia secara general. Lalu, ya ayyuhalladzina amanu, kepada orang-orang yang sudah menyatakan dirinya punya iman. Jadi, di dalam Al-Quran, itu mutlak petunjuknya kepada seluruh manusia. Satu tingkat di atasnya ketika kita menyatakan diri kita punya iman kepada orang yang beriman. Ya. Lalu di dalam Al-Quran ada ayat yang berbicara tentang kitab Injil misalnya. Nahnu nazzalna alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yaday wa anzalat taurata, kitab Taurat wal Injil yang telah dibenarkan. Bukan berarti Al-Quran perlu Injil sekarang, Taurat sekarang sebagai alat verifikasi untuk membenarkan Al-Quran. Oke. Tetapi posisi Al-Quran tadi yang sudah saya jelaskan bahwa kitab sebelumnya itu telah dibenarkan. Dibenarkan, sudah turun. Karena apa? Ketika kita mengimani bahwa itu Injil, ini kacau. Soalnya ada ayat dalam Al-Quran, fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Bahwa mereka orang Yahudi ini kegemarannya apa? Demen nulis kitab. Lalu mereka bilang, oh ini loh dari Allah, untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit di mata Allah. Nah, kalau kita mengimani bahwa Taurat itu adalah yang dipegang orang Kristen sekarang, yang dia katakan perjanjian lama, tunggu dulu. Dalam Al-Quran misal, Nabi disebut sebagai orang yang maksum, terjaga dari dosa. Masa iya ada Nabi difitnah bersetubuh dengan anaknya misalnya? Siapa? Lot misalnya. Nabi Lut misalnya. Terus Nabi difitnah mengambil istri panglima perangnya. Siapa itu? Daud misalnya. Nabi Daud. Wah, kepada Uria. Wah, itu kan perbuatan yang soal tercela. Nabi Daud aku ingat ini. Ketika dia ingin menikah dengan anaknya Raja Saul, ingat nggak? Iya. Apa maharnya? Ingat nggak? 200 kulit nonot. Iya. Ini kan cerita yang konyol. Berarti menunjukkan apa? Murni fitnahan mereka itu terlontar kepada Rasul kita. Setuju nggak? Setuju. Jadi ketika hal-hal tercela tentang Nabi kita yang dijaga oleh Allah dari dosa terhimpun di dalam kitabnya, lalu kita pakai kitab itu sebagai alat verifikasi, bagaimana? Saya berada di posisi jangan gunakan Bible sebagai alat verifikasi. Benar. Tetapi kalau ada ayat yang selaras oleh Al-Quran, itu boleh kalian ambil. Jadi kalian ketika ada kabar datang, itu jangan langsung diiyakan, jangan langsung ditidakkan. Tapi tabayun. Apa itu tabayun? Meneliti. Yang berhak menjadi alat verifikasi itu Al-Quran sendiri yang mutlak benar. Ketika ada ayat yang berbicara tentang keesaan Tuhan di dalam kitab mereka, kita bisa boleh bilang, inilah serpihan-serpihan kitab-kitab terdahulu yang masih ada. Nah, kira-kira gitu. Tapi gini bro kalian, tapi ada. Nah, masuk ke Islamic Dilemma. Lah, berarti cherry picking dong. Nah, bagaimana cara kita menolak maksud dan mereka? Berarti cherry picking dong kalian. Yang benar-benar aja kalian ambil. Berarti kami juga boleh dong cherry picking. Kenapa kami boleh cherry picking? Ngambil bahwa Isa itu ruhullah, kalimatullah, yang ditiupkan ruh kepadanya, logosnya Tuhan. Tapi nggak mau ngambil lakat kafaral lazina kalu huwallahu Isa putra Maryam. Mereka nggak mau, yang itu nggak mau. Yang mereka ambil cuma wajihan fit dunia, terkemuka langit dan bumi. Nah, itu bagaimana? Katanya kita nih cherry picking gimana tuh? Oke. Ketika kita dibilang kita pilih seenaknya atau cherry picking, tadi posisiku sudah jelas. Kita tidak memerlukan Alkitab untuk alat verifikasi Al-Quran. Tapi yang kita ingin dakwahkan, ini loh, di dalam Bibelmu berbicara seperti apa.
Coba kalian ikutin ada yang tertulis. Bukan berarti itu konfirmasi kebenaran Al-Quran. Benar. Jadi ketika kalian cherry picking, ya kita bahas. Contoh, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Isa itu kalimatullah wa ruhullah. Padahal nggak kalian lanjutkan ayatnya. Itu yang datang dari Allah. Yang mana malaikat Gabriel datang kepada Maryam alaihissalam, yakni dikasih kalimatnya Allah yang datang daripada Allah. Di ayat yang lain juga dijelaskan seperti apa kalimatnya Allah yang dimaksud malaikat Gabriel ketika ke Bunda Maryam, yakni inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Perumpamaan kalimat penciptaan Isa di sisi Allah itu sama dengan perumpamaan penciptaan Adam. Tatkala Allah bilang kun, jadi maka jadilah hal itu. Padahal ini ya, Nabi Adam juga seharusnya kalau mau jadi Tuhan, Nabi Adam doang yang lebih pantas. Nggak ada mak, nggak ada bapak. Jadi Allah bilang, ini ku ciptain Isa, kalian sama Adamnya nggak heran. Lah kenapa kalian tuhankan Isa dan menjadi keheranan buat kalian, padahal Adam lebih overpower ya kan? Nah, jadi daripada hal tersebut. Nah gini, kalau saya sih Bro Goldian, kita nggak cherry picking. Contoh gini ya, kita itu objektif. Kalau yang benar ya benar. Kayak contoh gini, Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Ehad, Tuhan itu satu. Apakah kita tolak? Oh gara-gara ini udah ditulis di kitab Yahudi, jadi kita Tuhannya harus dua. Nggak bisa dong. Kalau yang benar maka benar kan gitu. Nah oke. Kita agar tidak lama, tadi masih poin pertama ya guys ya, Islamic Dilemma sudah terjawab. Di mana pertanyaan pertama tadi tentang mana tadi pertanyaan kita? Apakah Islam punya dilema? Ya enggak. Enggak. Karena apa yang dijelaskan Islam, ya itu terjadi. Betul. Misalnya faktalafal ahzab, mereka berselisih paham golongan mereka sampai hari kiamat. Terjadi kan? Mereka terus berdebat tentang Tuhannya kan? Oke. Selanjutnya, pertanyaan kepada Bro Goldian kita bacakan. Selama debat dengan Kristen, apakah Kristen sendiri yang punya dilema? Nah tadi kan lontaran kepada Islam ini dilema dengan kitabnya. Enggak. Semua udah kita jawab kan. Sekarang gini. Sekarang selama karir debat Bro Goldian dengan Kristen, menurut Bro Goldian, kira-kira mereka itu orang yang fix, mutlak, pasti tentang agamanya, ataupun mereka punya dilema yang besar seputar ketuhanannya mereka yang Anda ketahui dari pengalaman debat Anda. Silakan. Oke. Teman-teman, berbicara dalam konteks dialog lintas iman, awalnya gue mikir bahwa dialog lintas iman itu terjadi antara Islam versus Kristen. Oh, ternyata sekarang enggak. Realitanya sekarang. Tapi dialog lintas iman terjadi antara Islam versus Kristen Protestan. Nah, jangan berhenti ke Kristen Protestan lagi. Kristen Protestan versus Kristen Protestan yang mengklaim bahwa Yesus adalah Bapa. Itu cabang denom dari Protestan yang mengklaim bahwa Yesus adalah bagian dari Bapa, yang mengklaim bahwa Yesus hanya ciptaan yang diutus oleh Bapa. Dari Protestan sendiri ada perbedaan yang sangat fundamental tentang teologis. Nah, mereka lagi di posisi dilema harus pilih klaim teologis yang mana. Yesus adalah Bapa, yang mereka klaim dirinya sebagai oneness. Yesus adalah bagian dari Bapa, yang mereka klaim sebagai Tritunggal. Yesus adalah utusan Bapa, yang biasanya dikenal sebagai saksi-saksi Yehova. Terus terus Islam versus Kristen Katolik, yang mereka teman-teman Katolik itu secara terang-terangan bilang bahwa Protestan itu sesat karena Protestan ini adalah akar daripada perpecahan umat Katolik. Ada juga Islam versus Kristen yang bercabang teologi Ortodok. Nah, Ortodok sama Katolik beda. Terjadi skisma besar Gereja Katolik tahun 1054 yang menyebabkan mereka pecah. Poin paling dasarnya, Katolik bilang bahwa Roh Kudus ini berasal dari Sang Anak dan Sang Bapa, tapi Ortodok menolak bahwa Roh Kudus hanya berasal dari Sang Sumber, yakni Bapa. 1 Korintus 5 ayat 6. Nah, pecahlah gereja mereka. Sekarang ketika misal amit-amit saya jadi Kristen, saya harus pilih yang mana? Nggak hanya dilibatkan oleh 1-2 pilihan. Oh, paham. Begitu beragam pilihan. Benar. Nah, Kan gitu. gini ya, Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yang mana? Kan gitu kita harus nanya. Betul. Yang mana?
yang Protestan, yang Katolik, yang Jehovah. Karena semuanya, contoh, saksi Jehovah percaya nggak dalil akulah jalan kebenaran dan hidup? Benar. Semua Kristen percaya itu, ya nggak? Tapi ada satu dilema besar juga di sini. Gini, kira-kira Bro Goldian 1 Korintus 12:3 tahu bunyinya? Dikatakan gini, tidak ada yang mampu mengatakan Yesus Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Berarti syarat Roh Kudus apa? Percaya Yesus Tuhan. Oke, saya tanya ke Bro Goldian. Marsion itu percaya Yesus Tuhan nggak? Percaya. Oke, coba terangkan Marsion itu apa secara klaim teologis mereka. Pertama gini, perlu dipahami juga banyak teman-teman Kristen bahkan Muslim juga yang salah mengartikan kata Tuhan di dalam Bible. Kata Tuhan itu teman-teman diterjemahkan dari bahasa Yunani itu kurios. Kurios yang kalau kita terjemahkan secara betul ke dalam bahasa Indonesia itu bermakna Tuhan yang memiliki otoritas, yang memiliki kuasa, bukan untuk disembah. Nah, jadi kata Tuhan yang diterjemahkan dari bahasa Yunani kurios itu salah terjemahan dan terjemahan yang kurang tepat, yakni dia adalah Tuhan. Nah, ketika Bang Daman tanya tentang posisi status Marsion yang mengklaim bahwa Yesus itu adalah Tuhan, iya betul. Tapi teman-teman, Marsion ini sangat kejam sekali terhadap kitab-kitab Perjanjian Lama dan yang dilakukan oleh Allah Bapa kepada umat-umat terdahulu. Mereka bilang Allah Bapa ini iblis, sangat keji. Kenapa? Kalau teman-teman buka misalnya salah satu kitab, ketika Allah Bapa mengutus membunuh seluruh suku Amalek, bahkan anak yang baru lahir harus ditumpahkan. Marsion menganggap dia iblis, bukan Tuhan. Nah, Marsion itu apa? Ya cabang kekristenan lagi. Nah, Aku ngeri kan? tetap percaya akulah jalan kebenaran dan hidup, ya kan? Oh, percaya. Percaya, tapi beda paham. Oke. Sekarang selanjutnya membahas dilema Kristen. Oke. Sekarang kan tadi syarat punya Roh Kudus apa? Percaya Yesus Tuhan. Oke. Kedua, yang percaya Yesus Tuhan adalah denomisasi Oneness ataupun JO, Jesus Only. Nah, apa yang Anda ketahui tentang JO? Biar kita tahu perbedaannya, teman-teman. Pertama teman-teman, teologi tentang Yesus adalah Allah Bapa sendiri itu sudah terjadi di kekristenan abad mula-mula. Tetapi pandangan ini diheresi, dibid'ahkan atau dianggap sesat oleh gereja yang memiliki otoritas saat itu, ya yakni gereja Katolik. Tapi pandangan itu muncul di Amerika dan berkembang lagi pada abad 19. Gerejanya juga baru lagi abad 19. Bagaimana konsep iman mereka? Mereka menolak Allah Tritunggal karena mereka bilang bahwa ketika kita mentigakan Allah berarti Allah nggak satu. Kalian itu politeis, poli itu banyak, menyembah banyak teis. Tapi posisi Jesus Only atau teman-teman Oneness menganggap bahwa Yesus itu adalah Sang Bapa dan Sang Bapa itu adalah Yesus. Hanya satu pribadi tapi memiliki 3 peran. Pandangan itu sampai sekarang eksis lagi teman-teman di dunia dialog lintas agama dan tentu oleh orang-orang Kristen disesatkan. Oh, tunggu. Saya agak tertarik maksudnya. Eksis lagi. Berarti dulu udah ada Oneness ini atau baru-baru aja? Di abad mula-mula dulu sudah ada. Siapa duluan dengan Tritunggal? Sebelum kita kaitkan dengan konsili deh. Masa Tritunggal diputuskan. Sebenarnya gini, konsep tentang Tritunggal secara mendasar di dalam Bible itu nggak ada. Cuma ada ketika ditafsirkan sangat liar. Contoh Matius 28 nomor 19. Pergilah ke seluruh dunia dan jadikanlah bangsa semua muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mereka menganggap 3 entitas yang disebut dalam formula pembaptisan itu adalah satu ilahi. Oh ternyata enggak. Nah, konsep Tritunggal itu baru dikemukakan oleh Tertullianus dalam bahasa Yunaninya, tres persona una substantia discretia non separati. Ada 3 hakikat, tapi ada 3 pribadi tapi satu hakikat. Bisa dipisahkan, bisa dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Nah, pandangan itu dibawa oleh gereja saat sidang konsili tahun 325. Walaupun sidang konsili 325 saat itu tidak pernah membahas Roh Kudus, hanya membahas posisi Yesus itu subordinat atau ternyata sama setara kedudukannya dengan Allah Bapa. Nah, itulah
yang membid'ahkan doktrin daripada Arius yang menyatakan bahwa Yesus itu di bawah Bapa atau subordinasi. Tapi tunggu. Nah, Bro Gol. Tapi saya ingat ada ini, pernah baca sejarah masalah ini enggak antara Nestorian, kemudian Nestorian itu dibidatkan. Padahal Nestorian itu memisahkan pribadi Yesus dengan Bapa loh. Gini. Nestorian itu oleh gereja diheresikan, artinya dibuang, dibidatkan. Lalu dia pergi dan melakukan perjalanan ke tempat yang disebut Syria. Oke. Yang sekarang gerejanya disebut gereja Assyria. Itu juga merupakan 4 gereja yang kudus apostolik. Ada gereja Katolik Roma, ada gereja Ortodok Timur, ada gereja Assyrian, dan satu lagi ya Allah lupa, nanti aku sebutkan. Nah, padahal tujuan Nestorian itu datang baik-baik untuk membicarakan tentang posisi Yesus, tapi dibuanglah mereka ke ke Assyria. Lalu ditampung. Lalu Katolik menganggap ternyata teman-teman gereja Assyria Timur itu sesat. Padahal sebenarnya enggak. Enggak, tapi justru pandangan pertama tentang pemisahan pribadi Nestorian loh. Ya. Sebelum konsili. Tapi nemuin gap ini enggak? Nemuin kenapa Nestorian itu dibidatkan? Karena pandangan tentang Yesus itu tidak sejalan dengan pandangan gereja saat itu. Di mana tidak sejalannya? Jadi ketika mereka menyebut bahwa Yesus yang di bumi, gereja ini ya, nyebut Yesus yang di bumi itu juga bagian dari Allah, teman-teman Nestorian enggak. Nah, pandangan yang tidak sejalan itu selalu dibidatkan. Jadi jangan harap teman-teman yang menang hasil diskusi atau yang mereka sebut sebagai konsili itu adalah akalnya atau argumennya yang paling mutakhir. Enggak. Tapi seberapa banyak mereka membawa pengaruh. Itu yang terjadi kalau kita rekonsiliasi sejarah ulang. Oke. Tapi Bro Goldian, kita masuk ke Islamic Dilemma. Berbicara tentang Trinitas. Al-Quran juga menyebutkan salasun salas. Di mana Al-Quran tidak bilang 3 dalam 1, tapi posisi 3 dalam 3 pembagian. Udah. Salah satunya kan mereka adalah secara doktrinal Roh Kudus. Islam dilemanya tuh nggak apa? Bilangnya Bunda Maria. Kira-kira ada jawaban kan untuk hal tersebut? Tapi saya punya jawabannya. Tapi saya ingin dengarkan dulu dari penelitian Bro Goldian sebagai di API itu ahli data dan sejarah. Woi, tepuk tangan. Oke, silakan. Oke. Tatkala aku lupa di surat Al-Maidah ayat berapa ya, Yesus itu bersaksi bahwa apakah kamu menyembah atau mengangkat Yesus dan Nabi Isa sebagai Tuhan selain daripada Allah? Di sidang ya? Iya, Di sidang. Kamu dan ibumu gitu ya? Oh enggak, aku enggak pernah mengklaim diriku, even itu ibuku sebagai Tuhan selain daripada Allah. Nah, dalam konteks itu Al-Quran lagi membahas umat Kristen secara general atau tidak? Enggak. Tapi ternyata ada sekte Kristen di bangsa Arab, Kolidianisme, yang ternyata apa yang dikatakan Al-Quran betul, teman-teman. Bahwa sekte itu menyembah Nabi Isa dan juga ibunya. Nah, itulah yang dibantah oleh Al-Quran. Sekarang ketika kita berbicara tentang surat Al-Maidah ayat 73, laqad kafarul ladina qalu innallahu wa salisu salasa. Nah, itulah yang ditampar kepada teman-teman yang disebut pada abad mula-mula itu memposisikan dirinya percaya bahwa Allah Tritunggal, tapi tiganya ini dapat dipisahkan, yakni Tritunggal subordinasi, bahwa Allah sebagai Tuhan yang paling tinggi, setelah itu ada Yesus, setelah itu ada Bapa. Nah, itu jawaban untuk Al-Quran terhadap sekte yang membicarakan tentang konsep seperti itu. Iya, karena gini, meninjau teman-teman ya. Dalam Al-Quran itu ada satu majas namanya majas mursal. Artinya kan lekatnya Al-Quran dengan gramatikal dan sastra ya. Salah satu sastra itu apa? Al-Quran itu menyebutkan sebagian, memaksudkan keseluruhan. Sama juga seperti dalam bahasa kita. Mana si Goldian? Batang lehernya aja belum muncul. Padahal yang kita maksudkan seluruh tubuhnya, walaupun kita sebut dengan kata batang leher. Begitu juga karena Al-Quran ini diringkas, disebutkan hanya satu, tapi yang dimaksudkan keseluruhan.
Nah, Al-Quran berarti dapat kita ambil kesimpulan gini dong, Bro Goldian, bahwa yang dimaksudkan salah satu sekte, yaitu sekte yang sedang berkembang bahkan lebih tua, Iya. Kollirdianisme abad 4, yang menyembah Bunda Maria, di mana dalam data ini kita bisa lihat ya, kalian bisa buka aja di Google. Ini nggak ada ininya, cepat lah. Ini ditutup sama ini, cepat. Nah, cepat lah, oi. Kenapa itu? Oh, sampai nampak, sabar. Nggak nampak ini, sabar. Tadi nampak. Ayolah, jangan bercanda, guys. Nah, ini Kollirdianisme. Nah, kita baca sama-sama ya. Adalah ajaran sesat Kristen, hipotesis yang dikatakan menyembah Maria. Berarti terjawab lagi ya bahwa Islam itu tidak punya dilema. Karena apa yang dikatakan kan mereka selama ini melontarkan bahwa ya, Islam ini menjelaskan Tritunggal aja salah. Karena dia bilang Tritunggal itu menyembah Maria. Padahal maksud daripada Al-Quran seperti Bro Goldian jelaskan tadi bahwa salah satu denomnya menyembah Maria. Karena gap sejarahnya gini. Kollirdianisme itu abad 4. Pemahaman bahwa Bunda Maria itu dibatalkan sebagai Theotokos, sebagai ibu Tuhan, itu ada di masa Nestorianus. Salah satu doktrin Nestorianus itu menolak Bunda Maria sebagai Tuhan. Nih Kristen Nestoria merujuk pada tradisi Kristen Timur yang berpusat pada kerjaan Nestorius, Patriark Konstantinopel di abad ke-5, yang menekankan pemisahan kuat antara kodrat ilahi dan manusiawi Yesus. Ini benar, bisa nggak kita masukkan ini ke 100% Tuhan, 100% manusia? Iya, tadi kan yang aku sebutin bahwa Nestorian itu memposisikan Yesus yang sebagai manusia itu bukan Tuhan. Padahal ketika Yesus diutus selama 30 tahun menjadi manusia, masih melekat kodrat ilahi. Nah, yang mereka sebut bahwa di dalam Yesus ada yang disebut konsep duinatur. 100% ilahi berada dalam jasmani Yesus, dan 100% manusia juga berada dalam jasmani Yesus. Nah, itulah yang ditentang oleh teman-teman Nestorian, lalu diheresikan oleh gereja yang berkuasa saat itu. Ya, salah satunya juga yang ini, Bro Goldian, ini yang mereka tolak, sehingga menolak gelar Theotokos, Bunda Allah untuk Maria, dan lebih cocok dengan sebutan Kristotokos. Untuk menunjukkan berarti ajaran mula-mulanya apa? Menyembah Bunda Maria. Itulah yang disebutkan oleh Al-Quran. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Mana dia? Pandangan antum tentang Al-Maidah 46 yang sering dijadikan yang sering dijadikan dalil oleh Kristen. Bukan Kristen, murtadin biasanya. Murtadin biasa jadikan dalil tersebut bahwa ya Al-Quran membenarkan kitab-kitab terdahulu. Nah, itu gimana pandangan Anda? Walaupun tadi udah dijawab, cuma kita jawabkan lagi saja. Pertama, kalau ada Kristen yang Murtadin aku sebagai fenomena murtadin paling besar itu murtadin, sering bawa banget Al-Maidah 46 membenarkan kitab terdahulu. Itu gimana tuh? Oke, sekarang kalau datang lagi murtadin bilang, "Oh, gue dapat hidayah karena Quran, surah Al-Maidah 46." Sini datang ke Goldian. Jelasin, maksud lo apa? Coba, apa yang lo pahami ketika Injil disebut Huda, ada petunjuk di situ, dan nur, dan terdapat cahaya, seperti apa? Ayo kita eksposisi ayat itu secara jelas. Nah, lalu ketika membaca Al-Quran jangan sepotong-potong. Kalian harus complicated. Telah jelas dan terang-terangan dikatakan oleh Al-Quran telah kafir yang menyembah Isa bin Maryam. Dan di dalam surat surat Maryam, Nabi Isa berkata, "Qala ini Abdullah," bahwa dia adalah hamba Allah yang diutus menyembah Tuhanku dan Tuhanmu. Inni Rabbi wa Rabbukum. Inni Rabbi wa Rabbukum. Inilah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, kira-kira gitu. Jadi bualan lama kalian, coba kalian blow up lagi, kalian jelaskan secara terang benderang. Apa maksudnya kira-kira gitu. Tapi mereka tuh halunya gini ya, Bro Goldian. Saya selaku di YouTube sering ngereaksi murtadin yang agak konyol ya. Konyolnya tuh gini. Mereka selalunya dapat halu dulu. Halu ketemu di WC kah, halu dalam mimpi, halu ngelihat bayangan di atas pohon mirip Yesus, lihat pandangan di atas Ka'bah. Lalu mereka selalu cocokkan dengan Al-Maidah 46. Padahal kan udah dibilang ketika Nabi Musa bertemu iblis, salah satunya iblis itu mampu melakukan tipu daya, yaitu membuat bayangan-bayangan tersebut ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan last yang terakhir. Pertanyaan yang sering mendilemakan Islam awam. Pertanyaan terakhir yaitu seputar
Injil dan Taurat katanya palsu, udah diubah-ubah. Mana yang asli? Oke, gimana tanggapan Bro Goldian? Pertama, aku tidak pernah menemukan narasi atau ayat Al-Quran bilang bahwa Injil dan Taurat itu palsu. Tapi yang kita temukan bahwa mereka telah mengubah kitab-kitab Allah, lalu mereka bilang inilah dari Allah. Nah, ketika kita berbicara seperti itu, maka kita buktikan bahwa yang ada di dalam kitab kalian itu telah diubah-ubah, telah ditambahkan, telah ditahrif. Contoh misalnya, Tahrif. telah ditahrif. Contoh misalnya, The Last Ending Gospel of Mark. Dalam Markus 16, di dalam naskah tradisi mula-mula, itu hanya berlaku ayat 1 sampai 9. Nah, tiba-tiba di Bible sekarang ada ayat 10 sampai ayat 20. Lalu kita cross check di naskah mula-mula, itu nggak pernah ada ayat 10 sampai 20. Ternyata itu ditambahkan. Bahkan scholar kekristenan yang menekuni bidang kritik teks mengaminkan hal itu. Itu yang pertama. Ayat panjang selanjutnya, contoh perikop adultery, cerita tentang Yesus ketika ada perempuan Yahudi yang berzina datang dan Yesus bilang yang tidak berdosa rajamlah. Maka orang Yahudi itu pulang karena merasa diri mereka berdosa dan Yesus memaafkan itu. Cerita yang luar biasa, cerita yang narasinya positif sekali, itu ternyata tidak pernah ada teman-teman di naskah mula-mula. Kalau nggak salah di Yohanes 41 ayat 51 sampai Yohanes 42 ayat 9. Nah, ayat itu ayat yang ditambahkan. Baru ada di dalam Bible yang disebut sebagai Textus Receptus mereka. Itu sekitar abad berapa itu? Abad 15-an. Jauh di naskah mula-mula itu nggak ada. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan Al-Quran? Lah itu tadi, ayat mereka telah ditambahkan. Tapi Al-Quran tidak pernah bilang bahwa Bible itu palsu, bahwa Injil itu palsu. Injil benar, musaddiq, benar telah diturunkan. Tapi saat itu, dan Allah tidak pernah klaim menjaga Taurat dan Injil. Kira-kira gitu. Kita dapat temukan di sini ya. Pernah? Saya di sini akan bertanya, pernah nggak ada penjelasan masalah 1 Yohanes 5:7? Oke. Kesaksian tentang anak Allah. Kan di sini ada, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dalam satu tafsir Yerusalem menjelaskan naskah ini. Di sini disebutkan bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan yang paling baik daripada Vulgata ya. Nah, kiranya bagian ini aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin. Pernah dapatin nggak penjelasan kedilemaan ini? Oke, 1 Yohanes 5 nomor 7 teman-teman. Itu oleh scholar teks Bible itu disebut koma Johannim. Yang kalau kita cek misalnya di dalam Bible-nya teman-teman Katolik, New American Bible Revision, NABRE, itu ada dalam kurung gitu. Oh, New Testament? Iya. Itu ada ayat dalam kurung, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Yang sekarang dipakai untuk menjelaskan tentang Trinitas. Benar tadi di dalam catatan Yerusalem, itu orang Katolik by the way yang mencatat. Teman-teman, naskah itu bahkan tidak pernah ada di Vulgata. Vulgata itu teks Latin. Naskah yang abad pertengahan teks Latin itu tidak pernah mencatat ketiganya adalah satu. Bisa kita bilang gini nggak? Dan itu ditambahkan, benar, ditahrif. Bisa kita bilang gini nggak? Bahwa kalau mereka ingin mengambil dalil, selalunya mereka ngambil di naskah Vulgata. Benar nggak? Artinya landasan dasar mereka, bisa kita bilang nggak? Posisi naskah Vulgata ini. Naskah Vulgata kita nggak bisa jadikan rujukan sebagai teks yang benar, karena naskah Vulgata itu diadopsi dari terjemahan teks Yunani, dan itu sekitar abad keberapa, abad pertengahan. Jadi ketika mereka pakai naskah Vulgata untuk membenarkan klaimnya, wah itu ngaco. Okay. Kenapa? Karena teks-teks abad keempat yang paling tua itu Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus sekitar abad keempat tidak pernah mencatat itu. Jadi anyway, Yesus hidup abad 1. Abad 1 sampai abad 3 itu belum ada kitab. Dan naskahnya baru ada. Bahkan naskah itu
yang mereka klaim cukup tua itu naskah yang disalin, bukan naskah asli. Aku mau kasih challenge kepada teman-teman Kristen yang nonton, akan ku kasih 10 juta. Ku kasih 10 juta bisa menemukan salinan asli kitab kalian. Nah, mau pilih apa nih? Apologet Islam Indonesia. Iya, dari Goldian Api. Iya. Oke, tapi ada satu ayat di Al-Qur'an menjelaskan tahrifnya mereka. Wala talbisul haqqa bil batil wa antum ta'lamun. Ya, apa katanya? Jangan engkau gantikan yang benar dengan yang batil, yang salah, padahal kamu mengetahui. Kira-kira apa yang kita pahami dari ayat itu? Padahal kamu tahu, tapi kamu ganti, itu gimana tuh? Ya tentu dilaknat oleh Allah. Berarti emang adat mereka ya gitu ya? Iya, Allah kan telah menjelaskan faulil ladina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna hada min indillah. Mereka nulis kitab padahal nggak pernah dibilang oh ini kitab dari Allah. Mereka bilang ini dari Allah loh. Nah, untuk apa? Untuk mencapai keuntungan yang sedikit di mata Allah. Oh ini dari Allah loh. Padahal nggak pernah. Tapi kan 10 juta rohani, 10 juta asli, Bang Alumni. Kalau ente mau nambahin silahkan. Beliau supporter. Iya. Beliau support kita. 10 jutanya dari mana? Dari Bang Alumni sebagai support ya. Gitu ya. Okay. 10 juta teman-teman. Kalau ahli alumni 50 juta lah. Yang bisa tunjukkan naskah asli ya, bukan salinan dia, dari kitab kalian. Nah gitu teman-teman ya. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk kita hari ini ya. Untuk kita hari ini teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Begitulah yang kami ketahui daripada apologetika saya dan Manuri. Ekspertisnya bukan di bagian hal tersebut, tapi di bagian tafsir Al-Quran guys, dan gramatikal Al-Quran, dan sastrawi Al-Quran, dan segala ilmunya. Nah di sini saya coba ingin membedah bahwa banyak hal kemudian muslim-muslim awam seperti Kumailah Hakimah dan komunitasnya itu mencoba menjelaskan Al-Quran, dan yang anehnya tahu nggak bro Gold, dia mempertontonkan visualisasi seakan-akan Islam nggak punya jawaban. Ini yang tai kucingnya nih. Jadi ibaratnya gini, ketika ditanyakan Injilun, nah dia menyetujui bahwa Injilun itu Evangelion. Sedangkan kita di dalam Islam tahu Injilun itu diambil daripada kata an-najlu, terang. Injilun ditambahkan alif, diambil pada kata anjala, Injilun. Apa itu? Menjelaskan tentang terang yang teramat terang. Itu secara logawi bahasa. Nah, kepada Bro Goldian setuju nggak kalau Injil itu diambil seperti Goldian, seperti Kumailah Hakimah katakan bahwa diambil daripada Evangelion gitu? Setuju nggak? Enggak, Evangelion kan bahasa Yunani. Ngapain Al-Quran itu nyadur-nyadur ke Yunani? Diksi Yunani? Enggak. Tapi justru mereka itu ingat nggak dulu Bro Goldian pas saat sekolah kan? Kita dulu ada yang namanya epistemologi dan terminologi ya. Misalnya ekosnomos diambil daripada ekonomi diambil dari ekosnomos. Cocok kan? Nggak jauh gapnya kan? Terus ekosnomos terus demos krotos untuk menjadi demokrasi. Dekat. Sekarang gini, apostolos jadi rasul menurut Bro Goldian ini gap yang jauh apa gap yang dekat gitu. Kita berbicara tentang mereka, Theos jadi Allah, apostolos jadi rasul, Biblos jadi kitab. Itu kan sangat menyalahi kaedah terminologi dan epistemologi itu. Jadi gini teman-teman, aku nih cukup respect kepada Kristen Barat. Mereka ketika menerjemahkan teks itu mereka tidak pernah tidak pernah mengislam-islamkan. Apostolos teman-teman, kalau dalam bahasa Inggris itu apostle. Apostle itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pesuruh, nggak bisa sebagai rasul, servant gitu. Nah, Kristen Indonesia maaf kata, mereka punya misi. Mereka punya misi memurtadkan. Kenapa ketika terjemahan Theos diterjemahkan sebagai Allah? Padahal Allah secara terang benderang dijelaskan bahwa itu adalah Ismu Al-Zat, adalah nama zat yang agung. Contoh lagi, ketika mereka menemui kata Biblos, mereka terjemahkan Alkitab. Padahal Alkitab bahasa lain dari Quran. Mereka lagi misalnya abad 19-an, ada kata Isos diterjemahkan Nabi Isa. Lalu datang ke pondok-pondok, oh ini loh Injilnya Nabi Isa. Nah, hal yang demikian tujuannya apa? Untuk memenangkan hati umat Islam. Makanya Rasul Paulus, Apostolos Paulus bilang, kalau nggak salah dalam 2 Korintus 11 nomor 20 sampai 22,
Kalau kalian lagi dekat sama orang Yahudi, kalian berlagaklah seperti orang Yahudi. Oh, 1 Korintus 9:20. Iya. Ya. Untuk memenangkan hati mereka. Benar. Padahal kalian bukan orang Yahudi. Ketika kalian lagi dekat sama bangsa Romawi, berlagaklah seperti orang Romawi. Padahal kalian bukan orang Romawi. Jadi, aplikatif menjadi bunglon itu ternyata teman-teman, mereka coba aplikasikan dari ayat-ayat itu. Jadi, ngaco lah, apostolos ke rasul, theos ke Allah. What the hell? Saya jadi ingat ini. Waspadalah terhadap nabi palsu. Ingat gimana dalilnya? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, padahal serigala yang buas. Berarti teknik penyamaran tadi udah Bro Goldian katakan ya. Ya itu tergantung bagaimana identifikasi selanjutnya ya. Oke teman-teman, sekian di saat ya video yang lagi booming masalah Islamic Dilemma udah kita bahas. Nah hari ini mungkin kita akan menunjukkan bagaimana Christianity Dilemma. Nah semoga video ini ada tanggapan ya guys ya. Kalau nggak ada tanggapan ya berarti apa yang kita yakini ternyata betul sekali. Oke, terima kasih banyak. Kami dari Apologet Islam Indonesia bersama Bro Goldian dan Bro Daman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan buat kalian yang sedang menonton di YouTube, kami izinkan foto video saya ini untuk dipotong, dikat, dijadiin clipper. Oh, kalau seandainya views-nya banyak untuk kalian, itu rezeki kalian. Kami cuma mau dakwah ini bisa tersebar luaskan secara jangkauan yang luas ya. Amin. Amin. Jadi silahkan ngambil clipper, izin dengan sangat luar biasa izin daripada video ini untuk diambil clippernya dimasukkan ke TikTok saudara. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.